Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda bergabung bersama dengan Indira Suryani yang merupakan Direktur LBH Padang. Selamat pagi Mbak Indira, sejauh ini bukti apa saja yang sudah diserahkan ke Propam untuk menyatakan bahwa meyakinkan pihak keluarga itu bahwa ada penyiksaan yang dilakukan oknum kepolisian? Jadi kami kemarin pukul 11 mendatangi Propam Polda Sumbar, menyerahkan bukti-bukti foto penyiksaan dan kronologis yang tim kami lihat sendiri. Jadi pasca keluarga Afif datang ke LBH Padang, kami bersama keluarga itu mendatangi satu persatu anak-anak yang diduga mendapatkan penyiksaan, dan kami sempat juga bervideo call dan menerima beberapa foto-foto dari teman-teman itu. Karena ini penyiksaan terhadap anak, kami dari LBH Padang mengambil inisiatif langsung untuk melaporkan pada Propam Polda bahwa benar saat itu ada penyiksaan yang dirasakan oleh teman-teman Afif, dan kemungkinan kuat, dan kami sangat kuat menduga itu juga dirasakan oleh Afif Maulana begitu. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Kemarin kami hanya sekitar 30 menit laporan kami diterima oleh Yanduan Propam Polda Sumbar, dan kami berjanji akan membawa saksi-saksi ketika saksi-saksi kami telah dalam proses perlindungan di LPSK. Ya, Mbak Indira, kalau dari saksi-saksi Anda begitu menyatakan apakah sudah dapat teridentifikasi siapa saja oknum polisi yang diduga ini melakukan penyiksaan terhadap Afif? Jadi memang ada 2 TKP yang kami curigai di jembatan dan juga di Mapolsek Kranji. Berdasarkan hasil investigasi kami, dua-duanya ada tindakan penyiksaan, dua-duanya tidak sesuai prosedur begitu. Saksi A itu sendiri yang sebelum memberikan keterangan ke polisi juga mengatakan demikian. Dia sejak di jembatan dia sendiri juga disiksa, dan kemarin kami juga melaporkan dugaan penyiksaan atas saudara Aditya. Jadi memang saksi A ini bahkan mengatakan sejak di jembatan itu sudah ada pemukulan-pemukulan itu terhadap teman-teman, dan kemudian bergulir di Polsek Kranji gitu ya. Lalu kemudian mereka dipindahkan juga di Polda, ada tindakan-tindakan yang disuruh berguling-guling, merayap-rayap begitu, teman-teman tidak dikasih minum dan tidak dikasih makan begitu, sehingga pulang dalam keadaan sangat lelah sekali gitu. Bahkan ada satu korban bilang, ketika saya pulang ke rumah Kak, saya tuh sampai tidur sampai 24 jam lebih karena saking gak kuatnya begitu. Dengan situasi yang dia rasakan begitu, mulai dari dia di Polsek Kranji sampai di Polda Sumbar juga, karena memang di-push begitu ya, di-push dengan berbagai macam cara, disiksa dengan berbagai macam cara, sehingga membuat anak-anak itu sangat lelah secara raga dan juga jiwanya. Kami juga sempat menanyakan, terutama untuk korban yang disulut rokok, kenapa kamu disulut rokok? Apa pertanyaannya? Ditanya soal tawuran, Kak. Ketika kita tidak menjawab tidak tawuran, maka satu sulutan rokok. Ketika tidak menjawab, makin didalamkan sulutan rokoknya. Akhirnya kami harus mengatakan kami iya tawuran, baru berhenti penyiksaan itu gitu. Disetrum dulu berganti-gantian sekitar 4 kali begitu, lalu dipaksa mengaku lagi gitu. Jika tidak mengaku, ada yang bilang saya tidak tawuran Pak, saya nggak kenal mereka Pak, disulut lagi sama rokok, sampai akhirnya teman-teman bilang ya kami sudah lelah, dan akhirnya kami bilang iya kami tawuran begitu. Memang dipaksa untuk mengaku gitu. Dari keterangan Kapolda itu soal lebam mayat kami meragukan itu ya, karena memang berdasarkan hasil diskusi kami dengan dokter forensik yang lain, tidak muncul 7-8 jam atau 10 jam itu, dia muncul lebih lama, dan kemudian lebam mayat itu ke arah gravitasi dan tidak mungkin dia terpencar-pencar di banyak sisi begitu. Dia harus ke arah gravitasi bumi, bukan terpencar-pencar di banyak sisi. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Dan saat ini kami juga pagi ini sudah berjanji dengan Kapolda Sumbar. Kapolda Sumbar menjanjikan beberapa hal kepada kami
satu, menjanjikan CCTV Kuranji bisa kami dapatkan salinannya dan kami bisa mencari audit sendiri atas salinan yang kami dapatkan, apakah itu tidak dirubah, Baik. direvisi dan sebagainya. Dan kami juga meminta hasil autopsi korban, dan itu menjadi pembanding upaya kami untuk jika kemudian kami masih ragu, kami akan mencari second opinion kepada dokter-dokter lainnya begitu. Karena sejak dari awal kami selalu saya katakan melaporkan penyiksaan polisi itu tidak gampang. Ada 2 alibi yang selalu akan digunakan, bunuh diri atau tindakan yang mencelakakan diri atau petugas melakukan pertahanan diri begitu. Itu Mbak sudah Indira motif Suryani. yang selalu digunakan oleh kepolisian ketika ada korban penyiksaan yang meninggal dunia. Dan kami sebenarnya Baik, dari Mbak awal sudah Indira mengatakan keraguan kami, sangat-sangat ragu melaporkan kasus ini di Kepolisian Jajaran Sumatera Barat, dan Indira, bahkan ketika Sudah. misalnya rumah sakitnya Mbak rumah Indira sakit Suryani, kepolisian. terima kasih. Kami Ya. sudah tangkap poinnya. Kita sama-sama tunggu hasil visum, kemudian juga dari CCTV ya. Terima kasih Mbak Indira Suryani selaku Direktur LBH Padang.